Halo teman-teman Sobat Hunter, jumpa lagi bersama saya di channelnya Pancasona Official ya. Nah, di video hari ini saya tidak akan membahas tentang senapan angin ya. Hari ini saya akan berfokus menjelaskan, di sini saya ingin merekomendasikan sebuah teleskop. Di depan saya ini ada 3 teleskop berbagai merek, berbagai tipe, yang dimana ini saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin pengen cari teleskop untuk jarak tembak di atas 50 meter, harga terjangkau, dan pastinya cocok dikombinasi di senapan angin kelas BCP Bocap. Nah, kebetulan juga dua ini senapan angin tipe ini kan sudah diorder oleh konsumen. Dan salah satunya ini dari senapan angin yang kami siapkan untuk sebelum dikirim, itu ada yang order teleskop. Nah, teleskopnya ini sudah saya siapkan di depan. Oke, sebelum saya bungkus, alangkah baiknya saya simak aja dulu aja ya, untuk membahas mengenai fitur-fitur dan kelebihan. Siapa tahu teman-teman ada yang tertarik, siapa tahu teman-teman ada yang cocok mau meminang salah satu teleskop yang saya rekomendasikan di depan saya ini. Pastinya simak video sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Pancasona Official terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Coba langsung saja yuk masuk ke detail videonya. Oke ya. Nah, sebelum saya jelaskan mengenai 3 teleskop yang saya rekomendasikan untuk teman-teman Sobat Hunter di awal video, ini saya hanya merekomendasikan saja ya. Teman-teman tidak wajib nanti kalau beli Bocap itu harus pakai teleskop yang ini. Bisa pakai teleskop yang ukuran berapapun selama senapan anginnya Bocap yang dibelanja di kami ya pastinya. Itu kan ada yang menggunakan rel 11 mili ataupun yang 22 mili. Selama ukuran relnya itu sama, penyangga teleskopnya itu bautnya atau penguncinya ukurannya sama, bisa dipasang apapun teleskopnya ya. Nah, kebetulan karena di momen kali ini itu ada yang order senapan angin, ini 2 senapan angin yang mau saya kirim. Salah satunya beliau ini ada order teleskop yang hari ini juga sudah saya siapkan di depan. Nah, sebut saja ini ada 3 merek yang paling legendaris kalau menurut saya ya, paling banyak peminatnya, juga paling banyak penggunanya. Dari momen kemarin tahun 2023 sampai masuk tahun 2024, teleskop ini masih menduduki urutan yang paling pertama, maksudnya paling best seller ya. Itu banyak teman-teman yang pakai. Nah, ini ada 3 ya mereknya, ada yang merek Spike, ada merek yang Discovery, ada merek Yubin. Mungkin teman-teman yang kemarin-kemarin sudah nonton video saya pasti tahu ya 3 merek ini. Tapi bagi yang belum tahu, bagi yang baru saja nonton video saya, ini akan saya jelaskan dulu mengenai 3 teleskop yang saya rekomendasikan khususnya untuk para pengguna senapan angin BCP Bocap ya. Kategori teleskop yang bisa untuk long range, maksimal akurasinya atau maksimal bisa menjangkau sasaran itu efektif di jarak 85 meter. Oke, yang pertama rekomendasi dari saya ini untuk teleskop untuk long range, untuk tes tembak di atas 50 meter ya, sampai maksimal 85 meter. Ini bisa pakai teleskop yang Spike. Ini ada teleskop Spike Mildot, ukurannya itu 312 x 40 AOL. Ini untuk unit teleskopnya, ini unit dashboardnya. Nah, oke, bisa dilihat ya. Nah, untuk teleskop Spike ini harganya dibanderol dengan promo Rp750.000. Fitur-fiturnya ada apa saja? Saya lihatkan dulu ya. Nah, untuk teleskop ini memakai lensa bagian depan, ukurannya itu 40 mili ya, lebar volume. Teleskop lensanya bagian dalam dia menggunakan OD-nya itu 40 mili. Kemudian sudah dilengkapi dengan namanya paralak juga. Nah, jadi lensanya itu sudah besar, 40 mili, sangat jernih. Kalau untuk menjangkau sasaran di jarak 50 atau di atas 50 itu masih terlihat dengan jelas. Dan di sini juga ditambahin namanya paralak. Nah, paralak ini bisa teman-teman atur sesuai kebutuhan juga. Kalau nanti dirasa di jarak tertentu ketika membidik sasaran, sasarannya itu ngeblur atau tidak terlihat dengan jelas, ini bisa diatur ya. Oke. Terus kemudian di bagian tengah ini ada 3 panel ya. Yang pertama yang ini, yang atas dan sebelah kanan, ini untuk settingan titik reticle ya, yaitu
Yang atas ini untuk atas bawah, yang kanan ini untuk kiri kanan. Kalau nanti dirasa setelannya kurang pas, ya, turretnya itu bisa diputar di sini. Sudah ada penguncinya di bagian bawah sehingga dia masuk kategori yang anti getar. Jadi kalau kena benturan dan sebagainya tidak akan berubah. Oke, cukup bagus ya. Terus yang di sebelah paling kiri ini ada settingan lampu. Jadi ini ada lampu reticle. Kalau nggak salah ini lampunya ada 3 warna ya. Ada yang hijau, merah, dan biru. Teman-teman nanti kalau pengen memfungsikan kalau di lokasi hunting atau mungkin di tempat-tempat tertentu yang dimana minim cahaya, ini bisa dinyalakan dan bisa membantu membidik sasaran. Oke. Terus bagian bagian belakang ya. Ini ada namanya zoom in zoom out. Zoomnya sesuai yang tertulis di deskripsi ya. Sesuai bawaan dari teleskopnya ini, yaitu pembesarannya 3-12 kali. Nanti kalau teman-teman pengen coba bisa diatur sesuai kebutuhan, sesuai selera. Dan ini untuk lampu retikelnya di dalam bisa nyala. Nah, seperti ini. Bisa dilihat, jelas nggak ya? Sebentar. Nah, oke. Nah, kelihatan kan? Ini ada warnanya lampu biru. Terus ada yang warna apa lagi nih? Hijau. Ada juga yang warna merah seperti ini. Nah, oke. Kira-kira teman-teman suka dari teleskop ini? Silahkan kalau mau coba. Jadi ini untuk teleskopnya cukup bagus. Cukup ringan juga kalau mau dipakai. Dikombinasi di senapan angin jenis apapun bisa ya, mulai dari gejluk ataupun PCP bisa. Kalau uklik sebenarnya bisa, cuman belum saya rekomendasikan ya, karena kalau uklik itu kalau pakai teleskop ini agak kebesaran, susah untuk mompa. Kalau yang pakai ukuran 39 di bawahnya ini bisa pakai merek yang Basnel, Gamow dan sebagainya bisa. Tapi kalau yang uklik mau coba pakai teleskop ini sebenarnya bisa saja, cuman belum saya rekomendasikan karena nanti kalau teman-teman mompa itu akan kesulitan karena dia agak besar. Oke, dari sini ada pertanyaan, silahkan bagi teman-teman yang ada yang ingin tanyakan tentang teleskop spek ini, tulis kolom komentar. Dan teleskop berikutnya yang saya rekomendasikan bagi teman-teman Sobat Hunter, yaitu di sini ada teleskop Discovery. Ini teleskop Discovery ukuran VTR 416 ya. Ini VTR 416 kali 42 AOAC. Nah, ini untuk unit teleskopnya ya. Dosbooknya ada di sini warna biru. Nah, bisa dilihat. Oke, saya jelaskan dulu. Fitur dari teleskop ini juga beda ya dibandingkan dengan yang teleskop spek tadi. Bedanya itu ada banyak. Salah satunya bagian depan dulu ya. Nah, ini bagian depan dia menggunakan lensanya ukuran 42 mili, lebih lebar ya. Selisihnya 2 mili dibandingkan dengan teleskop spek. Ini untuk diameternya menggunakan OD 42 mili untuk volume lensanya bagian depan sehingga sangat jernih. Sudah ada settingan paralak juga ya, seperti bawaannya teleskop spek tadi. Fungsinya sama, jika di jarak tertentu ketika teman-teman membidik sasaran, sasarannya itu ngeblur atau tidak terlihat dengan jelas, ini bisa diatur sesuai kebutuhan, sesuai selera. Oke, bisa diputar. Terus lanjut di bagian tengah. Nah, di bagian tengah ini ada 3 panel juga ya. 3 panel ini yang sebelah kanan. Nah, yang sebelah kanan ini untuk settingan reticle kiri kanan. Yang atas sama, ini untuk settingan atas bawah. Dan ini sudah ada penguncinya. Jadi ini modelnya model up down seperti ini ya. Kalau mau memfungsikan ditarik dulu seperti ini, bisa dilihat. Tarik dulu kemudian bisa diputar. Kalau sudah pas dikunci ke bawah. Kalau ke bawah ini nggak mau putar nih, sudah bisa digunakan. Jadi aman kalau kena goncangan, benturan dan sebagainya itu dia nggak berubah. Sama juga di bagian atas ini kalau pengen dioper atas bawahnya bisa ditarik dulu seperti ini. Nah, kalau sudah diputar, kalau sudah pas dikunci ke bawah seperti ini. Oke. Dan yang sebelah kanan, yang sebelah kiri ya, ini mohon maaf. Yang sebelah kiri ini sebenarnya saya kurang paham ini maksudnya untuk apa, tapi saya lihat beberapa ulasan sebenarnya ini bisa digunakan untuk menyimpan ini variasi untuk menyimpan mimis ya. Jadi ini bisa dilepas, ada kunci L-nya ya. Tapi tujuan utamanya saya kurang tahu. Kalau teman-teman ada yang tahu tujuan utama dari ini silakan saya tulis kolom komentar. Tapi kalau saya lihat dari beberapa pembahasan ofisialnya ya,
untuk lubang-lubang ini bisa digunakan untuk menyimpan mimis. Kayak gantungan mimis tapi dia menempel pada teleskop. Jadi seperti ini. Terus yang paling belakang, nah ini ada settingan lampu juga, settingan lampu reticle, cuman bedanya dia di sini untuk penempatan turret switch-nya dia berdekatan dengan zoom in zoom out di sini tempatnya. Oke, bisa dilihat. Nah, coba saya putar dulu. Ini saya buka dulu sebentar. Ini ada kalau nggak salah berapa warna ya lampunya, saya lupa. Ada warna hijau, merah. Oh, hanya 2 warna saja ya, hijau dan merah. Nah, ini untuk settingan lampunya ada di sini. Kalau teman-teman nanti pengen memfungsikan seperti biasa, kalau di lokasinya hunting atau mungkin lokasi teman-teman untuk kegiatan outdoor atau saat menggunakan senapan angin dirasa cahayanya kurang, ini bisa pakai ini. Oke. Terus untuk pembesarannya, zoom in zoom out-nya ya, dia bawaan seperti yang tertulis di deskripsi. Nah, ini 4-16 kali bisa dilihat. Jadi ini ukurannya 4-16, bisa di zoom in, bisa di zoom out sesuai kebutuhan, sesuai selera. Oke. Terus apa lagi ya? Dari harga, oh ya saya lupa. Untuk harganya teleskop Discovery ini dibanderol sekitar Rp800.000. Nah, kalau teman-teman pengen coba, silahkan. Unitnya juga nyaman. Ya, dipasang di senapan angin apapun bisa, selama bukan diuklik ya. Kalau diuklik seperti tadi, akan kesulitan kalau teman-teman nanti buat pompa. Tapi kalau teman-teman pengen coba teleskop ini, dipasang di di senapan angin uklik bisa. Tapi kalau rekomendasikan saya untuk teman-teman sobat hunter dimanapun kalian berada, teleskop ini cocoknya dipasang di senapan angin PCP ataupun gejluk. Oke ya, dari teleskop yang kedua sudah, lanjut ke teleskop berikutnya. Ya, teleskop terakhir yang saya rekomendasikan untuk teman-teman sobat hunter adalah merek Yubin. Nah, teleskop Yubin ini bisa dilihat, ini unit teleskopnya. Oke, sebentar. Nah, oke, ini teleskopnya ya. Ini unit dashboardnya. Serinya itu 416 kali 44 AWG. Nah, teleskop Yubin ini sangat direkomendasikan bagi teman-teman yang pengguna senapan angin kelas PCP Bocap terutama. Fitur-fiturnya seperti apa? Coba langsung saja dibahas. Nah, saya lepas dulu. Nah, teleskop Yubin ini beda ya speknya dibandingkan dengan teleskop senapan angin yang tadi, dua ini, spek ataupun yang Discovery. Perbedaannya cukup banyak. Yang pertama bagian lensa. Nah, dari ketiga teleskop yang saya review ini, hanya teleskop Yubin yang memiliki lensa paling besar diameternya. Diameter volumenya itu untuk lensa bawaan dari Yubin 44 mili, lebih lebar, lebih besar. Dan untuk nanti membidik sasaran di jarak tertentu ya, di atas 50 meter yang pasti, itu sangat jernih. Nah, sudah ada settingan paralaknya ya, bagian depan. Sama fungsinya, kalau nanti teman-teman ingin membidik sasaran di jarak tertentu, kalau ngeblur, ini bisa diatur. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, terus kemudian di bagian tengah, nah, sama, di bagian tengah ini ada 2 panel ya. Yang ini, yang 2, yang saya pegang ini untuk settingan reticle atas bawah dan kiri kanan. Sistemnya sama, dia sudah menggunakan up down seperti ini. Kalau mau dicoba setting ya, atau pengen nyeting, itu ditarik dulu ke atas seperti ini, atau ditarik. Nah, kemudian diputar, kalau sudah oke, tinggal dikunci seperti ini. Kalau sudah dikunci, dia aman, nggak mau muter dia. Nah, oke, bisa dilihat. Yang atas juga sama. Kalau teman-teman nanti pengen setting, ditarik dulu seperti ini. Nah, kemudian diputar. Kalau sudah oke, kunci. Nah, kemudian di sebelah kiri ini ada namanya settingan lampu reticle. Nah, settingan lampu reticle ini Pak posisinya sama ya dengan bawaannya teleskop spek. Terus ini ada kalau nggak salah 3 warna apa 2 warna. Sebentar saya coba dulu ya, saya lupa. Lampunya reticle nyala ya, warna merah, hijau, dan biru. Ada 3 warna. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman pengen coba, silahkan.
Nah, bedanya juga untuk yang teleskop Yubin ini, dia sudah ada angkanya di dalam garis retikel dalam seperti ini. Beda dengan yang dua tadi ya. Kalau yang teleskop Discovery sama Spike ini masih belum ada angkanya. Sebenarnya fungsinya sama, cuma perbedaannya kalau ada angkanya ini biasanya ada yang lebih memudahkan saat untuk membidik sasaran. Tapi juga tidak berpengaruh dari segi akurasi ya, tergantung skill pengguna masing-masing. Tapi kalau yang ini bedanya retikel sudah ada angkanya. Oke, teman-teman bebas pilih yang mana. Terus fitur tambahannya yaitu untuk teleskop ini bagian zoom in zoom out-nya dia menggunakan ukurannya 4 sampai 16. Ya, benar ya. Nah, jadi lebih besar untuk pembesaran objeknya kalau teman-teman nanti memfungsikan dari zoom in zoom out-nya ini membidik sasaran di jarak di atas 50 meter, kalau dimentokkan, dimaksimalkan sampai 16 kali, dia sasarannya jauh lebih besar. Jadi terlihat dengan jelas dan detail. Ya, jadi itu. Terus untuk harganya ini promo teleskop Yubin di angka Rp850.000, sedikit berbeda dari harga kedua teleskop yang tadi saya review. Nah, kira-kira teman-teman suka yang mana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bebas mau pilih salah satu atau pilih salah tiganya, kesemuanya. Untuk dicoba satu-satu juga boleh. Oke? Nah, setelah saya bahas ketiga teleskop ini, jadi kesimpulannya adalah teleskop ini memiliki kemampuan yang hampir sama kalau digunakan untuk di jarak di atas 50 meter ya, sampai maksimalnya pokok 85 meter. Ketiga teleskop ini sangat recommended. Cuman bedanya karena dia dibekali dengan besar lensa yang berbeda-beda ya, ada yang lensa 40 mili, ada yang lensa 42 mili, ada lensa yang 44 mili. Karena dia pembesarannya beda sehingga nanti ketika digunakan untuk membidik objek di jarak tertentu, pembesaran objeknya juga akan berbeda. Terus bagian belakang karena zoom in zoom out-nya juga ada yang berbeda sehingga nanti untuk jangkauan menjangkau sasarannya sama-sama bisa 85 meter. Tapi ketika nanti menggunakan zoom paling besar ya, ini kan kalau yang spek besarnya kan ada yang 12. Kalau yang Discovery tadi sampai berapa ini? Pembesarannya sampai 16 ya, sama bawaannya seperti yang Yubin itu nanti juga akan berpengaruh dari segi objek yang dibidik ya. Kalau teman-teman nanti pengen coba silahkan. Dan teleskop-teleskop ini dibekali dengan namanya sunhead juga. Nah, sunheadnya ini kalau teman-teman nanti fungsikan ketika outdoor di siang hari, cahayanya silau, maksudnya ketika nanti membidik sasaran, cahaya kena matahari, sinar matahari agak silau, bisa ditambahin dengan sunhead. Dan harganya cukup terjangkau di paket promo episode hari ini. Cocok untuk senapan angin apapun selama bukan yang uklik ya, is okay ya. Kalau nanti teman-teman pengen combine dengan senapan angin PCP, bocah atau sabung yang kecil, bisa semuanya. Terus tambahan satu lagi, kalau teman-teman pengen menggunakan teleskop ini di malam hari, lebih efektifnya harus tambah dengan senter. Karena kenapa? Untuk membidik sasaran di malam hari, lampu retikel ini sifatnya hanya membantu saja. Tidak pure, tidak murni untuk membidik sasaran di tembus pandang saat malam hari. Tidak ya, tapi wajib harus pakai senter ketika berburu atau ketika hunting malam hari. Dan lampu retikel di bagian dalam lensa sifatnya hanya membantu saja untuk mengurangi ya gelap ya, ketika nanti pengen membidik sasaran di lokasi yang minim cahaya. Itu saja informasi yang bisa saya share mengenai teleskop ini. Tiga-tiganya masih ada stok banyak ya, sekitar masing-masing 10 unit yang bisa teman-teman langsung bawa pulang. Info pembelian, info lebih lanjut soal teleskop ataupun senapan angin yang ada di kami siap dilayani ya, telepon, video call, via chat pesan WA di jam kerja. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk Sobat Hunter yang 2 senapan angin ini sudah diorder ya. Yang mau saya kirim hari ini, semoga selamat sampai tujuan. Bagi teman-teman yang belum like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Payasana Official,
Silahkan bisa langsung ditekan tombolnya supaya nanti ketika ada update video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan. Itu saja informasi yang bisa saya share di episode hari ini. Terima kasih banyak untuk yang sudah menonton, yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya channel Panyasona Official. Semoga sehat selalu, tetap terbaik dan luar biasa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Sip.